Baik, kita lanjutkan, yaitu sub bagian dari bab 6.2, yaitu pembahasan bentuk-bentuk kuadrat dari energi. Baik, mahasiswa sekalian, pada banyak permasalahan atau problem dalam fisika, biasanya bentuk energi potensial dan bentuk dari energi kinetik dituliskan dalam bentuk U untuk potensial setengah A Q kuadrat plus konstanta dan untuk energi kinetiknya adalah setengah B Q dot kuadrat Nah, ini adalah bentuk yang sering dilihat dalam problem-problem di fisika Baik, ini adalah persamaan 6.2. Nah, Q di sini adalah wakil atau representasi dari variabel-variabel yang terkait dengan permasalahan tertentu Contoh untuk kasus dasar yaitu yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu massa yang kita kaitkan dengan pegas Sehingga untuk kasus tersebut Q akan kita ganti menjadi U setengah Kx kuadrat ini pada kasus mass on spring mass on spring atau massa yang dikaitkan dengan pegas. Kemudian K-nya kita miliki setengah M V kuadrat atau X dot kuadrat. Nah, di mana kita tahu bahwa omega adalah akar dari K per M. Sehingga jika kita analogikan persamaan 6.2 dengan permasalahan mass on spring ini maka kita bisa simpulkan bahwa frekuensi bisa kita tulis frekuensi bisa kita tulis ulang menjadi omega sama dengan, kita lihat pada U ini konstantanya adalah A sebagai konstanta pegas kemudian pada energi kinetik B-nya adalah M atau massa, sehingga omega dapat kita tulis ulang sebagai A per B. Baik. Nah, untuk melihat secara eksplisit banyak energi bentuk-bentuk energi yang bisa kita tuliskan dalam persamaan 6.2, maka kita memakai persamaan frekuensi A per B ini omega sama dengan A per B, akar A per B, dan catat bahwa sistem memiliki total energi bahwa pada setiap soal fisika atau dalam bentuk-bentuk energi kita memiliki energi total energi total, yang mana energi total tersebut adalah E sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik Sehingga kalau kita lihat persamaan 6.2 tadi, U adalah setengah B Q dot kuadrat, U adalah setengah A U adalah setengah A Q kuadrat dan K adalah setengah B Q dot kuadrat plus konstanta. Nah, karena sistem ini kita anggap konservatif sistem kita anggap konservatif sistem konservatif konservatif, maka turunan dari E jika kita turunkan dE per dt itu hasilnya sama dengan 0 Nah, baik, mari kita turunkan
dE per dt ya sama dengan D per dt dari ya setengah AQ kuadrat plus setengah B Q dot kuadrat ya. Oke. Sama dengan 0 ya. Berikutnya ya. Oke, kita turunkan 2 kali 2 ya. 2 kali setengah 1 ya. Sehingga ini menjadi 2 per 2 A ya. Kemudian Q-nya min 1 tinggal Q. Kemudian Q-nya kita turunkan lagi menjadi Q dot ya. Plus ini turun 2 per 2 B ya. Kemudian Q dot-nya pangkat 2 dikurang 1 tinggal Q. Kemudian Q dot kita turunkan lagi menjadi Q double dot sama dengan 0. Sehingga di sini ya menjadi A ya Q dot plus B Q dot Q double dot ya sama dengan 0. Sehingga ya ini bisa kita coret ya, tinggal A ya Q plus B Q double dot sama dengan 0 ya. Kemudian bisa kita jadikan menjadi Q double dot ya plus A per B kali Q sama dengan 0. Nah, di sini ya karena ya Q di sini sebagai ya gerakan harmonik ya dengan frekuensi angular tadi adalah akar A per B ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi ya energi kinetik dan energi potensial dalam sistem-sistem lainnya ya. Atau kita juga bisa menemukan ya frekuensi angular dan dari sebuah oscilasi kecil ya. Seperti contoh jika kita menginspeksi sebuah kasus pendulum ya. Pendulum. Baik, saya gambarkan pendulumnya. Baik, mahasiswa sekalian, ini pendulumnya ya, kita identifikasi. Baik, di sini ya kita punya pendulum yang sudah kita berikan simpangan ya ke titik A ya, sehingga dari titik A dia akan bergerak lagi ke O kemudian ke B dengan sudut sebesar theta, di mana theta di sini adalah sudut yang sangat kecil ya, agar memenuhi katakan small ya oscillation tadi ya, atau ya ketika theta yang sangat kecil sehingga berlaku di sini ya sin theta itu kita anggap sebesar theta ya, sama dengan theta. Baik, kita lanjutkan. Setelah dia sampai di B, maka ya karena ini panjangnya L, maka dia punya kecepatan ya. Kecepatan sebesar ya V L theta dot ya. Nah, kemudian ya kita lihat bahwa di sini ya dia memiliki ya antara titik O ya dan titik B memiliki selisih ketinggian ya sebesar ya, yang ketinggian ini sebesar H. Nah, H ini ya nanti kita akan gunakan untuk melihat energi potensialnya ya, di mana U sama dengan MGH. Nah, kita lihat siapa H ini ya. H itu kita ambil ya dari proyeksi posisi B ya ke posisi O. Kita proyeksikan ya, proyeksi ini. Misalkan ketika sudah kita proyeksikan, ketinggian proyeksinya adalah X ya, di mana X dengan L hubungannya adalah cos ya. Cos theta adalah ya X per L ya,
di mana X adalah L cos theta. Nah, kita lihat ya, bahwa ya panjang dari titik pangkal ke ujung titik O ini masih sebenarnya panjangnya sama dengan L juga ya, yaitu tinggi dari atau panjang dari tali ya, panjang dari tali. Sehingga H ya, ini juga H di sini. Sehingga H bisa kita identifikasi sebagai ya L min X, di mana ya L dikurang X-nya adalah L cos theta atau H L dalam kurung 1 min cos theta. Maka ya, saya geser dulu. Maka di sini U ya, kita lanjutkan U. Kita lanjutkan ya, U sama dengan mg ya, L dalam kurung 1 min cos theta atau mg L 1 min cos theta. Nah, di sini ada 1 min cos theta. Ini adalah bisa kita ganti dengan identitas ya. Identitasnya adalah 1 min cos theta itu sama dengan ya 2 sin kuadrat dari setengah theta. Oke, sehingga ini ya 1 min cos theta sama dengan 2 ya sin setengah theta kuadrat ya. Nah, tadi ya, karena sudutnya sangat kecil, ini saya tulis lagi di sini, sin theta itu dianggap theta ya, sehingga ya 1 min cos theta 2 ini kita anggap ya setengah theta kuadrat. Ya, karena sin theta sama dengan theta, ya dianggap theta, maka sin setengah theta dianggap setengah theta ya. Sehingga menjadi 1 min cos theta ya sama dengan 2 ini menjadi 1/4 theta kuadrat ya. Tahu nih, coret tinggal setengah ya. Atau ya saya tuliskan kembali 1 min cos theta adalah setengah dari theta kuadrat. Nah, kemudian ya kita substitusi ya, kita ganti U-nya menjadi ya U sama dengan mg ya L setengah ya theta kuadrat atau setengah mg L theta kuadrat, ini U-nya. Kemudian untuk energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, di mana V-nya tadi adalah ini ya, ini V-nya. Mana V-nya tadi adalah L theta dot ya, setengah M. Jadi kalau dikuadratkan berarti L kuadrat theta dot kuadrat. Nah, sampai sini. Kemudian oke ya, sehingga tadi kita ketahui bahwa omega adalah akar ya dari A per B, di mana A adalah ya perumpamaan untuk konstanta yang berada di U ya, berada di energi potensialnya, di mana A ini A ya, ini adalah A, kemudian ini adalah B ya, B untuk yang berada di energi kinetik. Sehingga ya jika kita substitusikan, di mana A adalah mgl dan B adalah ya ml kuadrat. Ini kita
coret sisa 1 menjadi akar dari G per L. Nah, baik, demikian.